Brahman, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Pemurah, karenanya akan mengabulkan harapan dan doa umatnya. Saat ini, rakyat Indonesia sedang bergelut dalam doa untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden terbaik tahun 2024 untuk rakyat semua. Namun demikian, ada juga rakyat yang berpikir untuk kepentingan kelompoknya. Sesuai Pustaka Bhagavad Gita, Adhyaya 4 Sloka 8 dinyatakan, Paritranaya sadunam vinasaya caduskertam dharma samsta panartaya sambhavami yuge yuge. Bahwa untuk melindungi dan menegakkan kebaikan dan melenyapkan kejahatan hanya dengan menjalankan dharma, aku lahir dari zaman ke zaman. Sesuai sloka tersebut jelas akan janji Brahman bahwa akan hadir dan lahir manakala dibutuhkan sesuai harapan rakyat. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam masyarakat selalu ada tarik-menarik antar dua kekuatan, yaitu yang menginginkan rakyat sejahtera, adil, dan berguna untuk sesama yang digambarkan pada sifat Pandawa, dan ada yang ingin kelompoknya mendapatkan banyak keuntungan sebagaimana sifat Korawa. Kedua kepentingan tersebut sama-sama berjuang melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apabila diperjuangkan dengan dasar kebenaran, maka Tuhan Brahman dalam manifestasinya akan mengutus pemimpin terbaik seperti Raja Yudhistira. Sebaliknya, apabila jalan buruk yang dilakukan di mana rakyat terlibat politik uang, politik identitas, dan politik dasamuka, maka pemimpin yang hadir seperti Raja Drestaratha atau Raja Rahwana. Sesuai janji Brahman, manakala pemimpin bergaya Drestaratha atau Rahwana hadir, maka beliau hadir melalui kekuatan rakyat dan kekuatan kejaksaan, kekuatan KPK, dan kekuatan kepolisian. Karena itulah banyak pemimpin yang menganut gaya Drestaratha dan gaya Rahwana berakhir di penjara karena Tuhan melalui kekuatan kejaksaan, KPK, dan kepolisian melakukan penghukuman terhadap berbagai penyimpangan, pengingkaran, kebaikan yang awalnya diperjuangkan dan dalam perjalanan melakukan berbagai penyimpangan di luar kehendak rakyat. Karena itu tidak perlu heran mengapa kasus-kasus hukum selalu melibatkan banyak pemimpin yang tiba-tiba terpleset, sebagaimana ada yang kasus wanita, kasus narkoba, tercocok KPK, dan berbagai kejahatan yang lain. Bagi penganut Hindu bahwa selalu melihat mulai dari Tuhan dan berhenti pada Tuhan adalah sesuatu yang wajib. Tuhan sebagai pencipta terbentuk melingkar seperti lingkaran cincin yang tidak dapat diketahui ujung dan pangkalnya. Sebagaimana kitab suci Bhagavad Gita dengan tegas menyatakan bahwa Brahman, Tuhan yang Maha Esa adalah asal mula dari segala yang ada. Pada Bhagavad Gita, Adhyaya 7 Sloka 6 dinyatakan, Etat yoni bhutanim sarwanti upadaraya aham kerstaya jagata prawawatah palayanata. Ketahuilah bahwa keduanya ini merupakan kandungan dari semua makhluk dan aku adalah asal mula dan leburunya alam semesta raya ini. Selanjutnya pada Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 8 dinyatakan, Aham sarvaya brahavo mata sarvam
pratarte iti mata pajate mam Buddha pawa samawita. Aku adalah asal mula segala sesuatu yang ada. Dari aku lahir segala sesuatu ini. Mengetahui ini, orang bijaksana memujaku dengan sepenuh kalbu. Dalam pandangan Hindu, Tuhan adalah segalanya, dan dari Tuhanlah alam semesta ini ada. Hal ini mengandung pengertian bahwa alam semesta ini ada karena Tuhan. Seandainya Tuhan tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Dan tentu juga manusia tidak ada. Sehubungan semua manusia bersumber dari bagian Tuhan, dan Tuhan adalah sumber segala sumber yang ada, maka baik dan buruk juga bersumber darinya. Karena sikap pemurahnya, beliau adil. Kebaikan yang diminta, maka pemimpin yang baik akan dikirim. Egoisme yang menonjol, maka dikirim pemimpin yang egois dan mengutamakan keluarga dan kelompoknya saja. Semua pilihan sudah ada. Yang membedakan bobotnya adalah kebaikan, karena manusia dengan pengaruh triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas, tidak ada yang mampu menyamai kesempurnaan Tuhan. Hal ini terungkap dari sloka Bhagavad Gita berikut. Pada Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 61 dinyatakan, Iswara sarva bhutanam hardardese rajuna tistani brahmayan sarva bhutani yantaru dani mayaya. Tuhan bersemayam dalam hati semua orang, wahai Arjuna, dan beliau menganugerahkan semua orang pengembaraan makhluk hidup yang duduk seolah-olah pada sebuah mesin yang terbuat dari tenaga material. Selanjutnya Bhagavad Gita Adhyaya 10 sloka 20 dinyatakan, Aham atma guna kesa sarva bhutaya sitina arham adis camadam cabutanam eta ewasa. Aku adalah sang diri yang ada dalam hati semua makhluk. Wahai Gudakesa, aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir semua makhluk. Dan pada sloka Bhagavad Gita Adhyaya 13 sloka 15 dinyatakan, Batir antas cabutanam acaram caran evasa suksmatwat tad evjayam durastam cantike catat. Ada di luar dan di dalam semua insan, tak bergerak tetapi bergerak, selalu amat halus untuk diketahui, jauh nian namun juga dekat sekali. Dari pernyataan sloka-sloka tersebut sudah jelas sekali bahwa Tuhan Yang Maha Esa ada di hati semua makhluk yang ada di alam semesta atau bersifat imanen. Tuhan dikatakan sebagai awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, serta sebagai akhir dari kehidupan yang ada di alam semesta. Tuhan mendiami semua makhluk hidup, juga tidak tebang pilih kasih, atau Tuhan tidak membeda-bedakan makhluk hidup satu dengan yang lain. Semua makhluk hidup di dunia ini mendapatkan kehidupan yang sama, yaitu lahir, hidup, dan mati. Tak ada yang kekal di dunia ini, semua pasti akan mati, kecuali Tuhan itu sendiri. Bhagawan Krishna adalah awatara atau Tuhan yang turun langsung ke dunia menjelma menjadi manusia, karena kerusakan moral manusia yang sulit diselesaikan hanya mengendalikan bagian dari Tuhan atau Atman yang ada pada diri manusia. Namun demikian, saat ini Tuhan tidak turun, tetapi memilih orang-orang yang memiliki kualifikasi sifat sempurna Tuhan yang terbaik di antara yang telah baik untuk membimbing manusia dalam spiritual, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan menjadi pemimpin yang baik. Inilah yang membedakan mengapa antar satu pemimpin dengan pemimpin lain berbeda nasib di mata rakyatnya. Bahkan tidak sedikit yang mengalami nasib tragis karena setelah jadi pemimpin malah menjauh dari sifat Tuhan yang menjadi modal awal saat terpilih menjadi pemimpin. Ingatlah bahwa hanya Tuhanlah dinyatakan sebagai yang paling sempurna, karena beliau memiliki segalanya,
sesuatu bersumber dan bersandar semua pada beliau. Sebagaimana Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 8 dinyatakan, Aham sarwasa prabawo mata sarwam pawarpate iti matwa bajate mam buddha bawa samavita. Aku adalah segala sumber dunia rohani dan segala dunia material. Segala sesuatu bersandar dariku. Orang yang mengetahui kenyataan ini secara sempurna menekuni bakti kepadaku dan menyembahku sepenuh hatinya. Dalam sloka tersebut tegas menyatakan Tuhan sebagai pencipta alam rohani dan alam semesta serta segala sesuatunya bersandar pada beliau. Karena itu, pada Pilpres 2024 akan terjadi bahwa siapapun dia dan juga pengikutnya yang memiliki sifat-sifat Tuhan paling besar, maka pasti akan terpilih dan akan menjadi penguasa Indonesia. Karena itu, doa kita adalah para konsetan pemilu 2024 dalam pemilihan presiden merupakan ujian pada besar kapasitas kualitas sifat-sifat Tuhan yang dimiliki capres, cawapres, dan pendukungnya. Sesuai Pustaka Suci Weda, Wahyu Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, yang kebenaran dan kepastiannya bersifat mutlak, maka yang terbaik pasti terpilih menjadi pemimpin Indonesia 2024. Sedangkan pendukung para capres cawapres yang terbaik juga pasti akan memperoleh kemenangan sebagaimana Wahyu Brahman pada Pustaka Suci Weda.